Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah, sekian lama saya nggak ke Lembahanai. Mungkin bisa bilang lebih kurang 10 hari lah. Dan di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 3 Juni 2026, saya lagi berada di tepatnya di air terjun Lembahanai, dan kita menghadap ke Masjid Putih yang megah. Ini adalah Masjid Hidayatullah, yang kabarnya masjid ini sekarang dalam persidangan dibongkar apa enggaknya, karena posisinya bersepadan dengan Sungai Lembahanai. Nah, dan kali ini saya bakalan melihat kondisi terkini di atas, tepatnya Lembahanai. Apakah sudah diaspal apa belum? Bagaimana perkembangannya? Saya pun penasaran, walaupun kita berdomisili di dekat-dekat sini. Dan ya begitulah, di pagi ini yang sangat cerah sekali. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada aktivitasnya lancar dan diberikan selalu kesehatan, rezekinya dilancarkan. Ini adalah air terjun Lembahanai, air terjun yang berada di kawasan Lembahanai ini, yang tepatnya yang membuat asik indahnya, air terjun ini berada di pinggiran lintas. Ini adalah lintas dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi, bahkan bisa juga sampai ke Riau. Jadi pengendara yang melalui jalur ini langsung berhadapan dengan air terjun Lembahanai ini. Oke teman-teman semua, kita bakalan lanjut lagi ke atas ya. Nah teman-teman semua, sekarang saya sudah sampai tepatnya di badan jalan yang putus total akibat gelodo yang di akhir 2025 yang lalu. Dan terlihat di sini sudah mulai pengaspalan, dan bisa jadi nih nggak lama lagi jalur Lembahanai ini akan bisa dilalui sama kendaraan yang roda 6 ya. Karena sekarang roda 6 dan seterusnya belum boleh lewat di jalur ini. Nah, seperti yang kita lihat, pengaspalan sudah dimulai dan bisa jadi tidak akan lama lagi
sudah bisa dilalui sama berbagai macam kendaraan melalui jalur Lembahana ini. Jadi setelah dari tempat pengaspalan tadi, kita bakalan menelusuri sungai bahkan pembenahan di jalur Lembahana ini. Kayaknya tidak akan lama lagi jalur Lembahana ini sudah bisa dilalui sama kendaraan yang roda 6 bahkan seterusnya, yang sekarang roda 6 belum diperbolehkan lewat. Bahkan tepatnya di jembatan rel kereta api ini adalah jalan putus akibat Golodo yang di tahun 2024, dan di tahun 2025 terjadi Golodo lagi, tapi tidak mengakibatkan badan jalan yang putus, hanya amblas saja. Dan di sini juga ada perbaikan badan jalan, tapi tidak sama seperti beberapa bulan yang lalu. Di beberapa bulan yang lalu sangat banyak sekali alat-alat berat yang bekerja di sini, dan sekarang sudah tidak terlihat lagi. Adapun beberapa alat berat seperti ekskavator itu hanya untuk pekerjaan finishing. Dan sekarang kita bakalan menuju lagi mengarah ke jembatan kembar. Seperti yang saya bilang tadi, di sini pun ada pekerjaan, tapi hanya pekerjaan finishing. Kalau buat pekerjaan yang berat-beratnya di beberapa hari yang lalu sudah kelar, dan tidak akan lama lagi jalur Lembahana ini akan bisa dilalui dalam semua bentuk kendaraan. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Dan sekarang kita sudah sampai di tanjakan ekstrim. Ini adalah tanjakan yang paling ekstrim di jalur Lembahana ini, yang dinamakan tanjakan Singgalang Karyang. Dan di titik ini masih ada pekerjaan berat seperti dinding penahan tanah yang masih ada pekerjaannya. Ya, bisa jadi kendala kenapa roda 6 belum boleh untuk melewati jalur Lembahana ini. Dan bisa jadi di titik ini salah satu penyebabnya kenapa roda 6 belum diperbolehkan untuk melalui jalur Lembahana ini.
Jalur Lembahanai ini memang diidentikan dengan perbukitan dan penghijauan. Bahkan cuaca di jalur ini sangat dingin, segar. Kebetulan sekarang saya datang dan melalui jalur Lembahanai ini di pukul 10 pagi. Tapi ya itu, di tahun 2024, di tahun 2025, kita di jalur Lembahanai ini mengalami galodo. Mungkin bisa jadi 2 tahun terakhir ini menjadi salah satu trauma kita sebagai pengendara untuk melalui jalur Lembahanai ini. Tapi dengan pemandangan yang sejuk, semua masalah di 2 tahun yang lalu bisa terobati dengan keindahan jalur Lembahanai ini ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai tepatnya di Jembatan Kembar, batas kota antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Yang tepatnya di sini adalah lokasi di mana yang paling ekstrim yang menghantam kawasan ini. Dan terlihat di sini ada beberapa alat berat yang terjadi ya. Oke. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah ngikutin video saya pada hari ini, hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Tadi kita bermulai dari air terjun Lembahanai dan kita menelusuri Sungai Lembahanai ini, bahkan jalur Lembahanai ini, dan terlihat tepatnya di badan jalan yang putus total di Galodo di akhir tahun 2025 yang lalu itu sudah mulai pengaspalan.
dan mungkin tak akan lama lagi jalur Lembahana ini akan bisa dilalui sama kendaraan yang roda 6. Tapi sampai sekarang kan roda 6 belum diperbolehkan lewat untuk bebas di jalur Lembahana ini, dan bisa jadi beberapa hari lagi, karena tadi kita sudah melihat pengaspalan di beberapa titik, dan mudah-mudahan ke depan jalur Lembahana ini akan cepat bisa dilalui sama semua kendaraan roda 4, roda 6, roda seterusnya. Oke teman-teman semua, kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.